Saya mungkin mau mengawali dari apa yang kemarin udah kita bahas gitu. Ini papan tulis oke, Ibu? Kelihatan ya? Sip ya. Dan nanti juga ada recordnya. Jadi dengan ada recording, Ibu Bapak nggak ada alasan lupa ya karena ada recording gitu. Ada ulangannya. Soalnya tiap pengajian lupa mulu Bu, banyak yang gitu ya. Baik, saya mungkin mau mengawali dalam perspektif tasawuf itu kan ada kata-kata gini Ibu Bapak. Kalau kita mengenal diri, man arafah nafsah faqad arafah robah gitu. Jadi ada satu statement kalau dalam bahasa sehari-hari itu kan ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gitu ya, semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Nah dalam tradisi tasawuf itu juga ada kata-kata yang sangat menarik Ibu Bapak. Awaludin, bagaimana kamu beragama, itu awal mulanya adalah ma'rifatullah. Gitu. Makrifat itu artinya kenal sih sebetulnya. Karena bagaimana kita akan mengingat sesuatu kalau kita tidak mengenal sesuatu itu gitu. Bagaimana kita akan menghambakan diri kepada sesuatu yang kita nggak kenal gitu intinya. Karena maaf ya Ibu Bapak ya, orang yang sering teriak Allahu Akbar belum tentu kenal sama Allah itu sendiri gitu. Karena boleh jadi kita tahu namanya tapi nggak tahu esensinya gitu. Makanya yang kemarin saya bahas diulang-ulang bahwa orang yang KTP-nya Islam itu belum tentu Islami gitu. Karena Islam itu hanyalah bagian dari produk identitas aja. Tapi kalau kita bicara dalam konteks Islami itu adalah orang yang beneran menghambakan diri kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya gimana mau menghambakan diri kepada Allah kalau kita nggak kenal Allah itu apa, siapa, dan seterusnya gitu. Itu yang nomor satu. Yang kedua, ini juga yang terjadi dalam apa yang saya riset hampir 14 tahun ini, Ibu Bapak. Kita ngomong dalam konteks rukun Islam aja dulu misalnya. Kita tuh kadang-kadang langsung loncat ke yang nomor 2, tapi nomor satunya kadang-kadang nggak ngerti gitu, Bu Pak. Langsung ngomongin sholat, tapi syahadatnya kadang-kadang di-skip gitu. Karena rata-rata begitu lahir udah langsung bersyahadat, merasa bersyahadat itu hanya dalam konteks ucapan, tapi bersyahadat yang sejati dalam konteks persaksian justru malah nggak terjadi gitu. Makanya syarat mutlak nomor 2 sholat, yang nomor 1 syahadatnya perlu beres dulu gitu. Makanya ya maaf ya Ibu Bapak, orang bisa rajin sholat tapi perilakunya nggak Islami karena jangan-jangan nomor 1-nya nggak beres gitu intinya. Sehingga sekarang kadang-kadang yang menjadi tolak ukur parameter indikator kesolehan seseorang adalah rajin ke masjidnya, sholatnya rajin gitu. Padahal rajin sholat 5 waktu kan belum tentu prestasi di hadapan Allah gitu intinya. Kenapa? Karena nanti kita ngelihat mana dalam ranah ritual, mana dalam ranah syariat, mana dalam ranah hakikat, itu saya rasa perlu kita kaji agak lebih esensial gitu. Nah jadi mungkin ini kita balik ke pelajaran TK SD nggak apa-apa Ibu Bapak? Kita back to basic gitu boleh ya? Kadang kita tuh udah ngomongin yang langit gitu tapi lupa dasar gitu kira-kira. Jadi kayak saya rasa kita mengakar gitu kepada basic design gitu. Karena boleh jadi kita beridentitas Islam lebih dari 50 tahun tapi jangan-jangan not even start dalam konteks Islam gitu. Jangan-jangan kita berislam secara identitas tetapi belum berislam secara kesadaran. Karena Islam itu tidak terletak pada identitas kita, tapi Islam itu terletak pada kesadarannya gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi mungkin hari ini kita kalau mau pakai bahasa modulasi tasawuf awal, mungkin ini adalah pengenalan tauhid awal gitu kira-kira. Jadi kita akan bicara dalam konteks yang namanya tauhid 1 lah gitu kira-kira. Oke, Ibu Bapak? Udah jadi diam-diam gini, Bapak. Oke ya? Ini deg-degan tambah susah atau tambah susah apa tambah berat ya? Oke, enggak. Pokoknya kan kalau di 20 ayat 2 Quran tuh ada kata-kata ma'angzalna alaikal qur'ana litasqa. Allah membuat ini semua bukan untuk kita jadi susah sih gitu. Jadi kalau menjadi makin susah yang bikin susah kita sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan mengerti bahwa semakin bertauhid itu sebetulnya kata kuncinya itu semakin selaras gitu. Dah, itu aja. Jadi kalau kita tidak semakin selaras berarti kurang bertauhid. Gitu. Makanya lawan dari tauhid itu namanya jadi musyrik gitu. Dan musyrik ini nggak ada urusannya sama KTP-nya apa, nggak ada sih sebetulnya. Karena kemusyrikan itu lebih kepada sudut pandang, perspektif, keyakinan, dan konteks musyrik itu bukan terletak pada siapanya, tetapi kualitasnya gitu. Gitu kira-kira. Ya, nah
Karena kita mau bahas basic banget Ibu Bapak, jadi saya mungkin akan melihat ini dalam beberapa perspektif yang sederhana, beginilah gampangannya. Contoh, kalau kita berbicara tentang tauhid, tauhid itu artinya dari kata ahad sebetulnya. Ahad itu artinya adalah esa gitu. Dan esa itu artinya menyatu. Gitu ya. Karena hari ini masih ada yang bilang esa itu satu gitu, bukan. Tapi esa itu adalah menyatu. Gitu. Esa itu adalah sesuatu yang menyatu, sesuatu yang melekat dan nggak pernah terpisah gitu. Makanya kenapa sila pertama menggunakan kata esa bukan satu. Jadi ketuhanan yang maha esa. Jadi ketuhanan yang selalu menyatu gitu. Kenapa? Karena tidak akan ada terpisah antara pencipta yang diciptakan, itu nggak mungkin terpisah gitu. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan mengerti begini. Saya mungkin pakai analogi-analogi untuk memudahkan. Kalau kita menganalogikan Allah itu adalah maha ruang, gitu ya, maha ruang, maka segala sesuatu yang diciptakan pasti ada dalam ruangannya. Itulah kenapa sering diulang-ulang bahwa Allah itu dekat. Betul ya, Bu? Jadi kalau Allah itu dekat, berarti ilaihi roji'un itu lagi kembali ke tempat yang dekat atau yang jauh? Yang dekat. Berarti kalau Allah itu ilaihi roji'unnya dekat, lebih dekat dari urat leher, berarti Allah tidak berbicara letak geografis di mana dia ada. Betul nggak, Bu? Sip. Makanya kalau Ibu Bapak tadi ngomongin alumni haji, kan Allah nggak nongkrong di Ka'bah gitu ya. Di situ gitu, di Mekah, diam di situ menuju Allah, kan nggak gitu poinnya. Tetapi itu adalah perjalanan meningkatkan kesadaran, salah satu ritual yang dalam tradisi Islam disebut haji, bukan nyari Allah di sana, bukan sebetulnya. Karena mau di sana maupun di sini, ya nggak ada keterpisahan dalam konteks ruang dan waktu gitu. Karena kenapa? Dia lebih dekat kepadamu dari urat leher. Berarti segala bentuk apapun ngomongin dia ini adalah sesuatu yang dekat. Gitu. Berarti kalau kita mau ilaihi roji'un, datanglah ke tempat yang dekat. Pertanyaannya, tempat yang paling dekat sama kita di mana, Bu, Pak? Yang paling dekat sama kita siapa? Diri sendiri gitu. Maka orang yang tidak mengenal diri sendirinya nggak mungkin mengenal Allah. Sementara si diri sendiri ini kadang-kadang lupa untuk dikenali karena terlalu sibuk menilai orang lain misalnya. Terlalu ngurusin urusan orang, rese banget sama keyakinan orang gitu misalnya. Sehingga faktor eksternal yang lebih besar daripada faktor internal akan membuat kita jadi tidak mengenal diri gitu. Makanya pembelajaran dalam hidup yang nggak akan pernah bisa selesai itu adalah terus-menerus dalam mendekat, terus-menerus dalam mengenal diri. Jadi ini mau pakai dalam perspektif manapun, ujung-ujungnya adalah mengenal diri. Nah, mengenal diri, keluarlah pertanyaan, who am I? Siapa sih aku gitu? Betul nggak, Bu, Pak? Berarti kalau mau mengenal diri kan mengenal aku tuh siapa gitu. Pertanyaan. Ibu Bapak kalau ditanya siapa Anda, yang Ibu Bapak jawab apa? Ferry, nama. Betul ya? Pertanyaannya nama diri aku bukan? Iya jadi diam-diam gini Ibu Bapak. Angel. Betul nggak? Yang jangan-jangan jawaban tentang who am I itu bukan I, tapi sesuatu yang terasosiasi dengan I. Jadi nanti kemusyrikan itu adalah ketika kita mengasosiasikan diri kita selain dengan diri kita yang sejati gitu. Sip ya? Oke ya? Oke. Gampangannya begini. I itu adalah sesuatu yang sering disebut sebagai yang namanya fitrah. Fitrah itu sesuatu yang nggak pernah berubah. Makanya kalau di Quran di surat 30-30, di surat Ar-Rum ayat 30, itulah fitrahku yang tidak ada mengalami perubahan. Itulah dirimu yang sejati. Jadi diri yang sejati adalah sesuatu yang nggak pernah berubah. Sehingga nanti kita akan ngerti klasifikasi diri kita ini, bagian mana yang berubah, bagian mana yang tidak berubah, bagian mana yang sejati, bagian mana yang ilusi. Karena nanti urusannya cuma ada dua, Bu, Pak. Ada hidup dan ada drama hidup gitu. Oke? Tiap hari Ibu Bapak sering ngasih makan hidupnya atau sering ngasih makan drama hidupnya yang mana? Jadi banyak drama hidupnya. Kan drama hidup bukan hidup, betul nggak?
Dan nanti kita ngerti bahwa segala drama yang di luar tergantung bagaimana menyikapinya dari dalam gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa, oh oke, ini dalam konteks yang namanya mana drama, mana hidup, mana yang fitrah, mana yang non-fitrah, kita mulai belajar untuk mengenali diri. Kenapa? Karena hari ini saat tidak menyadari siapa dirinya yang sejati, pasti dia akan terombang-ambing kepada sesuatu yang tidak sejati gitu. Mau itu nama, mau itu harta, mau itu jabatan. Orang yang mengasosiasikan dirinya adalah jabatannya, begitu jabatannya selesai, merasa hidupnya selesai gitu. Orang yang mengasosiasikan dirinya dengan gelarnya, begitu gelarnya nggak ditulis di undangan, marah gitu misalnya. Orang yang mengasosiasikan dirinya dengan pangkatnya, begitu pangkatnya habis, selesai, hidupnya juga merasa selesai gitu. Sip ya? Makanya nanti kita mengerti bahwa tauhid atau ahad adalah melepaskan semua asosiasi-asosiasi yang bukan aku sejati, kembali kepada dirimu yang sejati. Makanya, la ilaha illallah. Tidak ada asosiasi kecuali Allah itu sendiri gitu. Oke, Ibu Bapak? Sip ya? Oke, nah sekarang kita ngelihat dulu dari konteks yang paling simpel dulu gitu. Supaya nanti, oh seenggaknya aku tahu bahwa aku ini apa, bagiannya apa, ada who am I, nanti ada what am I. Karena kalau who itu lebih kepada siapanya, kalau what itu kepada apanya gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti bagian diri kita mana sih yang jadi banyak drama gitu intinya. Karena saat kita lebih banyak dramanya, ya kita lagi nggak hidup sih sebenarnya. Hari ini banyak orang yang lupa sama hidupnya karena terlalu sibuk dengan situasi hidup gitu. Dan situasi hidup itu yang membuat dirinya merasa nggak hidup. Makanya Ibu Bapak saya kasih contoh ya, kemarin pas ngomongin di tempat teman-teman anxiety, banyak orang anxiety pengen mengakhiri hidupnya. Padahal mereka pengen mengakhiri masalahnya sebenarnya, bukan hidupnya. Tapi dipikir bahwa masalah itu adalah hidupnya, dipikir begitu hidupnya selesai, ya nggak apa-apa juga. Tapi poinnya adalah bukan mengakhiri hidup, tapi mengakhiri situasi hidup yang namanya masalah gitu. Karena masalah itu nanti asosiasi dengan diri kita. Maka saat kita terasosiasi dengan apapun yang selain dengan fitrah, itu pasti chaos gitu. Ya, sampai sini oke Bu, Pak? Dapat ya? Oke. Ini oke Ibu Bapak? Oke. Nah, wajahnya oke, tapi oh oke. Oke, kita lagi belajar disasosiasi gitu. Supaya Allah tuh nggak cuma ngomong gitu loh Bu, Pak. Nggak cuma alif lam lam ha gitu, nggak gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Cuman ya kedekatan kita sama Allah tidak ditentukan seberapa teriakan besarnya, bukan itu gitu poinnya. Tetapi keterhubungannya nanti kita akan menyadari itu gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai dari perspektif dulu tentang konteks bahwa banyak aku di dalam aku. Ini nanti kita ini memiliki beberapa level. Memiliki beberapa level gitu. Ya, kita lihat dari level yang paling tinggi dulu gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti kalau innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semua berasal dari dia dan kembali kepada dia, dan ini banyak pemaknaannya. Tapi intinya, source inti dari hidup itu cuma dia gitu. Makanya saya mau memudahkan, let's say kita sebut Allah ini adalah sumber energi gitu kira-kira. Makanya di surat 24 ayat 35 ada kata-kata Allahun Nur, I am the light. Aku adalah sang hidup. Aku adalah sumbernya gitu kira-kira. Nah, berarti kalau Allah ini adalah sumbernya, saya sebut sumber satu yang paling sumber itu, saya sebut sebagai aku satu. Jadi nanti di dalam diri kita tuh banyak aku gitu. Nggak usah jauh-jauh ke aku satu dulu aja. Ada aku sebagai suami, ada? Ada aku sebagai kakak, ada? Ada aku sebagai bos, ada aku sebagai RT, sebagai ini. Aku tuh banyak banget melekat ke kita gitu. Sip ya, supaya nanti kita mengerti bahwa nggak ada keterpisahan antara Allah dengan kita gitu. Karena nanti keterpisahan kita dengan Allah bukan urusan tempat, ruang, dan waktu, bukan. Tapi urusan masalahnya di kesadaran gitu intinya. Nah jadi apa yang ingin saya sampaikan di awal, semua penciptaan ini datang dari sumber yang sama. Sampai sini oke Bu, Pak? Berarti saya, Ibu Bapak, kalau mau ngelihat sumbernya sama nggak kira-kira? Sama. Berarti seruangan ini, sekomplek ini, sesemesta raya ini, source-nya datang dari source yang sama.
Oke? Tapi pertanyaan saya, kadang lupa sama sumber nggak? Iya, ketika udah beda baju, beda simbol, beda pemikiran, langsung dia kafir, saya enggak gitu. Langsung dia neraka, saya enggak gitu. Padahal yang kita tunjuk semua sumbernya sama nggak kira-kira? Nah, berarti ketika kita menunjuk dan melihat siapapun, jangan-jangan tidak menggunakan kacamata sumber, tapi menggunakan kacamata sekat gitu. Karena nanti makin turun ke bawah, makin menyekat di sini gitu. Sampai sini, oke? Contoh, ibu bapak kalau kita saling lihat satu sama lain di ruangan ini, beda-beda nggak? Apanya? Hah? Oke, tapi kalau kita ngelihat bahwa segala semua yang ada di ruangan ini sumbernya sama, kita melupakan fisiknya, melupakan apapun, tapi aku melihat manusianya gitu, betul nggak? Yes. Kadang kita lupa lihat manusianya, langsung ngelihat ke orangnya. Atau gini, kita ini orang apa manusia, Bu, Pak? Kan nggak ada pertanyaan nih Bapak kalau ketemu teman baru, ibu manusia mana? Nggak ada ya. Yang ada ibu orang mana. Berarti semakin mengorang, semakin menyekat menjadi sebuah identitas. Nanti bentar lagi akan paham ke situ. Intinya, mari kita sama-sama sadari dulu bahwa kita semua datang dari sumber yang sama. Kalau ngelihat prismanya Pink Floyd ya Ibu Bapak, satu cahaya dia mendispersi menjadi warna yang berbeda. Betul nggak Bapak? Jadi mau warna Megikuhibiniu itu datang dari source yang sama sebenarnya. Kalau kita sibuk sama merahnya, kita lupa sama sumbernya. Kalau kita sibuk sama hijaunya, kita lupa sama sumbernya. Aqua, amidis, equil, tiga-tiganya mineral water. Kalau sibuk sama mereknya, lupa tiga-tiganya mineral water gitu kira-kira. Betul nggak Bu, Pak? Begitu kita ngelihat orang, yang lebih cepat ngelihat mereknya atau ngelihat isinya? Merek. Set, beda nih. Nah, mulai tuh. Begitu ngelihat merek, berarti lagi melihat sesuatu yang berbeda. Nah, nanti kita ngerti bahwa salah satu hukumnya Tuhan, hukumnya Allah, kita diciptakan berbeda. Jadi hidup bukan untuk menyeragamkan, tapi mempersatukan. Jadi kalau konteksnya mempersatukan, berarti yang berbeda, tapi punya dalam konteks yang namanya persatuan gitu. Nah, yang egonya tinggi, nggak pengen beda, pengennya seragam gitu intinya. Sehingga ketika kita mau menyeragamkan hidup, kita lagi ngelawan hukum semesta sebenarnya. Karena pada dasarnya hidup itu pasti berbeda-beda. Sampai sini oke Bu? Berarti kita sumber yang menampil dengan penampilan yang berbeda, betul nggak? Iya. Kita ini semua adalah lautan, begitu lautan jadi ombak, itu jadi beda nama tuh. Padahal ombak bagian dari lautan nggak kira-kira? Yes. Begitu mengombak dia menampil gitu intinya. Nah, jadi si aku satu ini kita sebut the true source atau yang disebut sumber. Dan mohon maaf banget ya Ibu Bapak kira-kira agak susah terbuka open mind, susah sih nerima ini pasti. Tapi kita perlu untuk belajar gitu. Karena saat kita udah dikotakan bahwa yang benar ini, yang salah ini, yang benar, yang nggak benar ini, yang semuanya udah dalam kotak yang kita sadari bahwa kita punya limitasi gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa saat kita mulai memperluas sudut pandang kita akan melihat bahwa segala sesuatu bentuk yang terlihat itu kalau di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi kalau kita ngelihat Allahnya, kita nggak punya kesempatan untuk menghina gitu. Kalau kita ngelihat Allahnya, kita nggak punya kesempatan untuk merendahkan siapapun. Meskipun ya kalau ngelihat orang nyebelin rada susah ngelihat Allah di orang nyebelin sih, ya udah sih ya gitu. Allah gini-gini banget gitu. Padahal semua adalah sumbernya sama. Gitu. Jadi kalau di aku satu udah nggak ada nama, udah nggak ada status, kita semua sumber. Itu di aku satu. Nah, si aku satu ini dari big source memercik nih Bu, Pak. Memercik nih ceritanya.
Jadi sebuah percikan. Percikan itu dalam bahasa Quran disebut ruh. Maka di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh. Di situ kalimatnya bukan aku ciptakan, tapi ditiupkan. Berarti bagian dari nggak Bu, Pak? Bagian dari. Maka ditiupkan percikan 1, ditiupkan percikan 2, ditiupkan percikan 3. Semua yang hidup itu adalah datang dari percikannya. Gitu. Jadi si yang namanya ruh, si yang namanya percikannya, si yang namanya sang hidup ini, semua datang dari percikan yang sama. Ya, saya tulisin dulu, nanti habis gitu kita detailkan satu-satu. Nah, setiap percikan itu masing-masing nanti punya aplikasi. Namanya jiwa. Jadi ruh ini nanti disebut aku 2, jiwa ini nanti disebut aku 3. 1, 2, dan 3 dikasih wadah. Namanya jasad. Ini jadinya namanya aku 4. Jasad punya akun TikTok, namanya jadi aku 5 gitu. Karena kan kita punya akun sosial media tuh. Jadi makin ke bawah, ini kalau pakai piramida, itu makin memiliki perbedaan pasti. Jadi kalau ngelihat akun TikToknya, ngelihat aku 4-nya, ngelihat aku 3-nya, pasti yang dilihat perbedaan. Tapi makin ke atas, oh, mau akunnya ini, mau orang bentuknya gini, mau jiwanya seperti ini, tapi tetap ini adalah manusia. Gitu. Jadi, aku 2 ini adalah manusianya, 3 ke bawah, ini namanya orangnya. Sampai sini oke? Berarti kita ini adalah manusia yang ditempelin semua identitas akhirnya menjadi orang. Sehingga sekarang kita ngelihat itu orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Karena ada keterpisahan tuh. Oh, antara aku dan kamu terpisah. Padahal kalau naik lebih dalam, sumbernya kamu, sumbernya kamu, sumbernya kamu, sumbernya aku, sumbernya sama. Makanya yang banyak konflik pasti di level-level di sini nih. Di level paling bawah. Kenapa? Makin ke bawah, makin tersekat. Makin ke atas, makin menyatu. Makanya kalau ngomongin keorangan, identitas, potensi berantemnya tinggi, gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Nah, sekarang kita pakai contoh yang lebih gampang, Bu, Pak. Yuk. Kita ngelihat seseorang, secara yang paling mudah yang langsung kita lihat fisiknya nggak, Bu, Pak? Yes. Berarti pertanyaan saya, kalau dari ini semua, yang tertampak sama panca indera dan yang tidak tertampak sama panca indera, yang lebih banyak yang tertampak atau tidak tertampak? Tidak tertampak. Nggak tertampak. Karena ibu bapak ngelihat kulitnya, ngelihat kepalanya, betul? Ngelihat pikirannya nggak? Ngelihat emosinya nggak? Ngelihat sikap hatinya nggak? Ngelihat niatnya nggak? Banyak hal yang kita tidak lihat dan kita tidak bisa nilai dari hanya tampakan fisik gitu. Betul nggak, Bu, Pak? Berarti yang terlihat sangat mudah itu hanya bagian kecil dari diri kita gitu. Ibu Bapak kalau pernah ngelihat model iceberg, ya ada gambar gini, ini kelihatan, pendek gunungnya, nggak tahu ininya dalam banget loh. Sementara, mohon maaf nih, yang kelihatan ini cuma 0,1%, yang tidak terlihat 99,9%. Jadi saat kita ngelihat siapa-siapa, dengan mudah menilai sesuatu, ingat, itu hanya penilaian yang 0,1%. Jadi sebenarnya yang tertampak sama yang tidak tertampak lebih banyak yang mana? Dalam bahasa Quran, yang tidak tertampak disebut goib. Disebut apa, Bu, Pak? Berarti kalau kita ini lebih banyak tidak tertampaknya, berarti kita cenderung makhluk apa? Nah, gitu. Iya.
Mulai berat. Ibu Bapak nggak apa-apa ya. Iya, iya, sambil makan nggak apa-apa, santai. Angel. Ya, soalnya kalau saya cerita boleh enggak, halal haram, surga neraka, bosen lah Bu, Pak. Ya, udahlah, itu mah udahlah, cukup lah gitu. Cuman once kita nggak ngerti ini, kita nanti akan susah selaras dengan hidup gitu. Nanti kita nanti dalam tanda petik ya, terkunci hanya dalam wilayah yang di level rendah, tapi lupa bahwa kita ini sebenarnya bukan itu gitu. Ya, sampai sini oke Ibu Bapak? Dapat dulu ya. Nah, simpel aja. Apa pelajaran kita dari tahapan ini? 1, jangan terlalu cepat menilai siapapun, itu nomor 1. Karena goib. Nggak benar-benar tahu. Apalagi segala sesuatu yang datangnya dari sosial media misalnya. Iya. Lebih goib lagi. Kita ngelihat langsung aja goib, apalagi nggak ngelihat, dapatnya dari berita, dan berita yang datang ke kita, itu nggak pernah tahu mana benar, mana salah gitu. 1, Ibu Bapak. Ini kita ngomongin sedikit. Menurut Ibu Bapak, internet itu meluaskan kita atau menyempitkan kita? Sangat menyempitkan. Karena kita mau suka nggak suka, dikontrol oleh algoritma. Titik. Dan algoritma itu hanya memberikan yang kita suka, yang kita nyaman, kita suka, kita nyaman, kita suka, kita nyaman. Jadi semakin kita terjebak dalam algoritma, kita hanya tahu dunia itu hanya sekotak itu gitu Bu, Pak. Dah aja. Gitu intinya. Nah makanya saat kita mulai ngerti ini semua, kita hanya akan melihatnya belajar menggunakan kebijaksanaan. Makanya yang berperan dalam semua kehidupan kita ini, yang Quran selalu menggunakan kata diulang-ulang, gunakanlah akalmu gitu. Nah ini nih. Kadang orang tidak menggunakan akal tapi mengedepankan ego gitu. Nah itu yang sedikit perlu kita regulasi nanti gitu. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Jadi di antara aku 1, ruh, jiwa, jasad, aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, kira-kira yang berubah yang mana Bu, Pak? Tubuh fisik berubah nggak? Fix, berarti tubuh fisik bukan aku yang sejati, betul? Karena ini mah kendaraan aja. Dah, ini mah cuman kendaraan aja udah. Sip ya? Aku 3 berubah nggak? Berubah. Karena aku 3 ini isinya pikiran, perasaan, emosi. Berarti jangan lupa Ibu Bapak, setiap pikiran yang mampir ke kehidupan kita itu cuma tamu. Perasaan yang mampir ke kehidupan kita bukan diri kita, itu tamu. Maka pikiran, perasaan, emosi, semua yang datang berupa pikiran, perasaan, dan emosi, itu easy come, easy go. Easy come, easy go. Ibu Bapak pernah nggak begitu bangun pagi happy, begitu lihat berita jadi bete? Oh sering. Berarti Ibu Bapak yang happy atau yang bete? Loh, pagi-pagi happy. Lihat berita jadi bete. Nerima transferan happy lagi misalnya. Bisa nggak? Berarti happy, bete, kesel, marah, benci, itu berubah-ubah nggak? Itu bukan diri kita. Itu adalah kondisi jiwa kita. Oke? Oke sampai sini? Karena kalau itu diri kita, berarti kalau lagi bete, seharian bete. Nggak ada orang yang 24 jam bete, nggak ada yang kuat, Bu. Pak. Nggak ada orang yang 24 jam marah, nggak ada yang kuat. Ya, saya kemain sih, kecuali ibu-ibu. Ya, saya ngikutin bapak-bapak lah pokoknya ya. Saya ngikut lah pokoknya. Oh, kalau ibu-ibu kekuatannya memang beda sih, Pak. Iya, memang beda sih. Sip ya? Jadi kalau mau pakai analogi, jiwa kita itu kayak awan. Awan hitam, lewat. Putih, lewat. Hitam, lewat. Nah, kita yang sejati itu langitnya. Yang menyaksikan semua awan yang lewat gitu. Jelas Ibu Bapak? Itu aku 2. Aku 2 tuh langitnya. Jadi bete lewat. Bete lewat.
Jadi ibu bapak kalau lagi bete dan tidak mengentertain bete untuk tinggal, bete lewat sebentar lagi. Cuman begitu bete, login. Nyangkut. Jadi lama di situ. Gitu. Tapi rata-rata bukan login sih, subscribe lagi habis gitu ya. Di subscribe si bete-nya. Jadi bete mulu gitu. Jelas ya? Dah, saya mau mempersempit dulu. Berarti pikiran itu aku bukan? Bukan. Nah, inilah nanti kalau dalam tradisi Islam, aku yang menyaksikan. Makanya aku bersaksi. Orang baik. Jelas ya? Nah, saya kasih analogi dulu sebelum masuk ke situ. Ya Bapak, kita belajar yang praktikal supaya habis ini kita bisa praktekin, nggak apa-apa ya? Supaya bukan hanya jadi knowledge gitu. Karena urusan-urusan ini kalau nggak dilatih nggak akan ada perubahan, Bu, Pak. Nggak akan ada aja. Jadi kalau sekarang nambah pengetahuan tapi tidak melatih dalam kebiasaan, karena perubahan datang dari kebiasaan lama yang hilang. Dah, selesai. Karena saat kebiasaan lama dipakai terus sampai sekarang, usia nambah tapi nggak makin dewasa gitu. Karena kebiasaan lama yang dipakai terus gitu. Nah, PR kita adalah bagaimana kebiasaan lama terupdate gitu. Gitu ya. Makanya menua pasti, mendewasa pilihan. Gak semua orang tuh menua semakin dewasa. Belum tentu. Makanya orang tua belum tentu lebih dewasa dari orang yang belum tua misalnya. Definisi dewasa itu artinya hidupnya semakin tidak banyak konflik. Bukan gak ada masalah. Definisi dewasa adalah lebih menerima kenyataan, apa yang terjadi lebih diterima. Bukan ditolak gitu. Karena gini, ibu bapak, saya langsung straight to the point aja ya. Kalau ditanya, Allah itu apa sih? Gitu ya, supaya gampang nih ya. Satu aja, Allah itu adalah realitas atau kenyataan. Selesai. Pertanyaan. Realitas sering tabrakan dengan jiwa kita karena jiwa kita punya ekspektasi. Berarti kalau ekspektasinya lebih besar dari realitas, ini yang namanya masalah. Jadi Bu, Pak, maaf ya, hidup tuh masalah nggak banyak, cuma satu. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, selesai. Betul nggak? Jadi apa yang aku inginkan nggak kejadian, kita sebut sebagai masalah. Pertanyaannya, kejadian nggak bisa kita rubah, justru yang perlu kita rubah adalah keinginannya, ekspektasinya. Jadi ibu bapak jangan berharap orang lain berubah, nggak bisa. Mending yang diberesin ekspektasi kitanya. Berarti kalau orang sakit hati, bete dan lain-lainnya, too much expectation, selesai. Makanya nanti tauhid itu mengajarkan don't look up, don't look down. Nggak usah ngelihat gimana keren banget, nggak usah ngelihat di tengah-tengah aja. Kenapa? Mengidolakan bisa jadi kecewa. Merendahkan juga pasti kecewa gitu. Karena kenapa? Urusan kekecewaan dalam hidup bukan pada faktor eksternal, tapi pada yang namanya ekspektasi. Dan ekspektasi diproduksi di jiwa masalahnya. Gitu. Sehingga hari ini banyak orang yang pengen merubah keadaan, tapi lupa merubah penerimaan. Saat diterima, maka akan berubah. Jadi kata kuncinya sebetulnya lebih menerima daripada ingin mengubah realitas gitu. Oke, Ibu Bapak? Nah, dikit lagi, Islam itu nerima realitas 100%, itu namanya Islam. Jadi orang yang Islam itu bukan orang yang rajin ke masjid, rajin puasa. Bukan. Itu syariatnya iya. Tetapi orang yang memiliki kualitas Islam adalah apapun kenyataannya, aku terima. Titik. Jadi kalau tipikal orang-orang nih ya yang dikit-dikit, aku nggak terima. Nah itu nggak Islam banget udah pasti. Gitu. Nggak terima nih. Nah udah pasti itu. Berarti tidak menerima kenyataan. Tidak menerima realitas. Makanya, inna dina indallahil Islam, yang terbaik adalah Islam, bukan KTP-nya. Yang terbaik dalam hidup kenyataannya apapun, mending terima aja. Ekspektasi nggak akan pernah menang kapanpun juga gitu, Bu.
Nah, berantemnya manusia antara ekspektasi dan kenyataan. Pengennya A, yang ada B, berantem. Pengennya B, yang ada C, berantem. Selalu menginginkan sesuatu yang nggak ada. Bang, mau nanya, kalau ekspektasi itu kan harus kalau kita punya berarti kita punya kemauan gitu ya. Tuh. Kemauan itu harus terjadi, apapun nanti yang nanti akan datang hasilnya, sebenarnya bisa kita ikhtiarkan. Tapi kalau terjadi seperti ini akhirnya Gak bisa. Betul. Berarti PR kita bukan pada hasil tapi pada prosesnya. Contoh. Ibu bapak di taman pengen ada jeruk. Jangan mikirin jeruknya. Tapi benih jeruk dibeli, tanahnya diberesin, kasih pupuk, kasih air, kasih matahari. Jeruk bakal berbuah nggak kira-kira? That's it. Berarti buah jeruk akan tampil bukan karena pengen jeruknya, tapi karena melalui proses menanamnya gitu kira-kira. Nah yang bahaya, pengen buah jeruk nggak mau nanam gitu, pengen tiba-tiba ada aja udah. Nah itu namanya halu gitu kira-kira. Sip ya? Clear ya? Sehingga nanti kita ngerti bahwa once kita punya pandangan pada proses, kita akan menyadari bahwa tugas kita hanya berproses, hasil tuh urusannya Allah gitu. Dan kita nggak bisa ngatur hasil. Yang bisa kita lakukan, Ibu Bapak maaf ya, tidak pernah ada hasil yang salah. Yang ada adalah proses yang ikhtiar, betul. Ikhtiar. Makanya ikhtiar itu menjadi kata kunci sebetulnya. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak kita ikhtiarkan, nggak ada. Karena kenapa? Nanti kita akan masuk ke hukum yang namanya konsekuensi. Gak mungkin tumbuh sesuatu kalau kita tidak menanam. Gak bisa. Jadi kalau sekarang saya panen melon, berarti kemarin nanam apa? Itu konsekuensi nggak? Kalau saya panen cabai, berarti kemarin nanam apa? Kalau sekarang saya panen nyinyiran, kemarin nanam apa? Nyinyiran, udah selesai. Semua yang terjadi pada kita hasil dari sebuah konsekuensi. Itu dalam perspektif di Quran disebut ujian gitu. Nah orang mikir ujian datang dari Allah. Lah kamu yang nanam gimana sih gitu. Allah disalahin mulu gitu. Padahal segala bentuk yang terjadi pada diri kita yang mengundang adalah diri kita sendiri. Cuman waktu nanamnya rata-rata nggak sadar gitu. Jadi bangun tidur nanam cabai nggak sadar. Begitu cabainya berbuah kaget buset ada buah nih gitu. Padahal dari kemarin nanam tanpa sebuah kesadaran gitu intinya. Oke dulu sampai sini? Sip ya? Supaya setidaknya kita ngerti dulu, oh ada bagian tubuh fisik saya yang namanya jasad. Oh ada aplikasinya yang namanya jiwa. Oh ada kesadarannya yang namanya ruh. Oh ada sumbernya yang namanya Allah gitu kira-kira. Jadi 1, 2, 3, 4 nggak pernah terpisah dari kita tuh nggak bisa. Gitu. Nah, kita analogikan yang gampang gini, Ibu Bapak. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke, nih analogi gampangnya. TV aja. Ibu Bapak bisa nonton TV karena punya hardware yang namanya TV. Ini jasad kita, aku 4. Oke? Tapi pengen nonton Netflix, kalau nggak ngedownload Netflix, nggak bisa nonton juga. Nah, Netflixnya namanya jiwa, gitu. Oke? Tapi mau punya TV, mau punya Netflix, yang paling penting dia bisa nonton, kita bisa nonton, listrik. Karena nggak ada listrik, nggak ada nyala. Nah, listrik itu ruhnya, Netflix itu aplikasinya, TV itu adalah softwarenya. Berarti kita listrik datang dari sumber yang sama nggak kira-kira? Iya. Rumah ini sama rumah sebelah datang dari sumber PLN yang sama gitu. Nah, saat kita memperhatikan sumber, aplikasi yang berbeda nggak akan jadi masalah gitu. Itulah yang disebut tauhid. Kita semua satu kesatuan yang tidak terpisah, yang memisahkan adalah jiwanya gitu. Sampai sini oke? Oke sampai sini? Ya supaya mudah dulu nih. Ya dapat ya? Nah berarti sekarang pertanyaannya, yang cenderung membuat kita terkotak-kotak, terpisah-pisah, yang mana nih?
Jiwa, udah pasti di sini. Karena ini sama, apalagi ini. Ibu bapak, tubuh fisik kita, bahannya sama nggak? Sama. Ini kumpulan atom loh. Kumpulan atom, kumpulan atom, kumpulan atom. Sekarang ngelihat dua orang, dua-duanya sebenarnya kumpulan atom nggak? Tapi kenapa yang satu suka, yang satu nggak suka? Nah, perbedaan di jiwanya. Maka like, dislike, suka atau tidak terletak dari apa yang kamu lihat, tapi terletak dari jiwanya. Yuk, contoh ya. Kalau saya cuma punya pisang, saya cuma bisa ngasih pisang. Kalau saya cuma punya melon, saya cuma bisa ngasih. Kalau saya cuma punya benci, yang saya kasih selalu benci. Kalau saya cuma punya marah, yang saya selalu kasih adalah marah. Maka apa yang saya berikan keluar adalah apa yang aku miliki di dalam gitu. Betul nggak? Berarti marah, benci, iri, dengki, semua bukan dari sana, tapi udah ada di sini gitu. Contoh. Ibu bapak pernah sakit hati nggak sama orang lain? Ya, oke. Sering. Iya. Ya. Kalau jawabannya sering berarti kemarin haji nggak lulus aja udah gitu. Balik lagi udah. Oke, sekarang saya tanya, kita sakit hati sama orang lain gara-gara dia menyakiti kita atau gara-gara udah ada luka di dalam diri kita? Hah? Sakit gara-gara dia, itu ada masalah di dalam jiwanya nggak kira-kira? Pasti. Jadi kalau pakai piramida, ibu bapak, yang kita sadari itu cuma 1%. 99, 0,1 aja. 99,9% kita nggak kenal sama jiwa kita. Kita nggak kenal sama luka kita nggak kenal sama apa yang kurang dari kita nggak kenal sama sekali. Maka kita tidak mengenal diri kita jauh lebih banyak daripada mengenalnya gitu. Makanya kalau dalam teori jiwa ada yang disebut subconscious sama unconscious mind, alam bawah sadar dan tidak sadar kita jauh lebih menguasai daripada sadar kita. Makanya jangan heran ibu bapak, dalam keseharian yang kita kerjain secara sadar cuma 1%, 99%-nya pengulangan kebiasaan. Dah. Itu lagi. Lagi. Paham ya? Berarti semua problem dalam hidup itu kendalanya sama jiwa. Dan supaya hidup kita lebih tenang dan damai di bumi, ibu bapak, tolong disadari ini aja. Bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Dah. Semua penduduknya orangnya sakit jiwa. Udah gitu. Iya, cuman kadarnya beda. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, ya udah sesama pasien rawat jalan. Dia pasien, aku pasien. Maka dihidupkan pada dasarnya untuk melakukan reparasi jiwa. Makanya di surat 91, 6 dan 7, bumi serta penghamparannya, aku ilhamkan pada jiwa itu jalan ketakwaan dan kefasikan. That's your choice. Gini, di surat 91, 6 sama 7, di bumi dengan penghamparan ini, jiwa kita dikasih pilihan, kamu mau lewat masuk ke memilih ketakwaan atau kefasikan, itu pilihanmu. Berarti aku mau sembuh atau tidak, yang menyembuhkan bukan orang lain. Aku mau atau tidak gitu. Self-healing salah satunya. Dan orang yang bisa sembuh adalah orang yang sadar kalau dirinya sakit gitu. Nah yang bahaya ibu bapak, banyak orang yang gak sadar dirinya sakit, menganggap bahwa orang lain yang membuat dirinya sakit. Makanya pintu gerbang kesadaran datang dari aku menyadari ada sesuatu yang aku perlu selesaikan. Makanya nggak bisa dipaksa, nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa dalam konteks ketakutan, tapi adalah dalam konteks yang namanya kesadaran gitu intinya. Sampai sini oke dulu? Jelas ya? Berarti pertanyaannya, recording semua amal baik, amal buruk, perilaku apa, semua terrecord di dalam jiwa. Jadi intinya, kualitas hidup kita tergantung ketenangan jiwa kita. Udah itu aja Bu. Selesai aja udah.
Kenapa? Karena semua recording ada di dalam jiwa. Sampai sini oke? Dapat ya? Nah, saya mau kasih analogi lagi. Ibu bapak, maaf nih. Kalau orang jiwanya off atau dalam bahasa Quran dicabut, mati nggak dia? Kalau jiwa off, mati nggak dia? Enggak, namanya bobo. Bobo, koma, nggak sadar sih gitu. Tapi gila juga menarik ya ibu bapak. Kita ngelihat orang yang telanjang di pinggir jalan, kita sebut orang gila. Orang gila ngelihat pakai baju disebut gila juga sih ini gitu. Sama ya, ini juga beda dari saya gitu. Dan ini rada-rada paradoks memang. Nah, sama-sama gila. Jelas ya? Nah sekarang pertanyaan berikutnya, berarti kita mau berbuat baik, mau berbuat jahat, kita mau melakukan ketakwaan atau kefasikan, itu tergantung apanya? Jiwa, udah selesai. Makanya nanti konteks yang namanya kesadaran, konteks yang namanya perlu kita selalu perbaiki adalah kualitas jiwa. Oke Bu, Pak? Sekarang saya tanya, kalau orang yang mati, yang di tanah kusir, di Jeruk Purut, itu yang dicabut apanya? Bukan, nyawa namanya. Nyawa itu perpaduan ruh dengan jiwa, namanya jadinya nyawa gitu. Makanya kan nggak ada malaikat pencabut ruh, nggak ada. Yang ada malaikat pencabut nyawa. Berarti kalau saat kita lagi bangun, ini jasad, ini yang hitam ruh, yang merah jiwa. Ini nggak hidup nih namanya. Saat ini off, bobo dia. Oke? Saat balik lagi, bangun dia. Jadi ibu bapak kalau ngelihat orang yang lagi rada-rada, wah mau dicabut jiwa bentar lagi gitu. Iya, dia mau lepas nih. Kesadarannya, consciousness-nya mulai lepas. Oke? Nah sekarang saya tanya. Sakit, bete, kesel, marah, semuanya terletak di mana sebenarnya? Di sini. Ibu bapak sakit gigi, ketiduran, sakitnya kerasa nggak? Enggak, karena ininya off. Sedih, ketiduran, kerasa nggak? Enggak, karena ininya off. Maka nanti kita akan mengerti konteks yang namanya jiwa ini, inilah konteks yang nanti kita akan selalu perbaiki, perbaharui supaya apa? Merubah dan membawa jiwa kita dalam wilayah yang spesifik disebut jiwa yang tenang, gitu kira-kira. Nah, di 89 ayat 27, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Nah. Ada problem jiwa, benar. Nah, gitu. Oke, Ibu Bapak. Dapat ya? Nah, si jiwa ini nanti punya level. Levelingnya nanti ada. Jadi, ada jiwa-jiwa yang ada di wilayah vibrasi frekuensi rendah, dan ada jiwa-jiwa yang ada di vibrasi frekuensi tinggi. Jadi kira-kira jiwa kebanyakan di level rendah, itu pasti banyak menderita, banyak bete, banyak kesal, banyak dan lain-lain. Udah aja, itu di level yang titik dari tengah ke bawah. Nah jadi ibu bapak maaf nih ya, kalau keseharian jiwanya banyak terjebak dalam amarah, benci, dengki, iri, dan lain-lain, berarti level jiwanya di level rendah, itu dalam bahasa tasawuf disebut jiwa yang penuh dengan amarah. Ibu-ibu ya. Jelas ya? Karena rata-rata kita nggak sadar kalau lagi ada di wilayah amarah. Tergantung setoran. Tapi ibu bapak mohon maaf nih. Berarti PR sebenarnya kita datang hidup untuk memperbaiki jiwa nggak kira-kira? Iya, maka jiwa akan saling diperbaiki dengan jiwa yang lain. Maka ibu bapak, guru terbesar buat jiwa itu yang akan menjadi pasangan kita udah pasti.
Makanya disebut soulmate gitu. Pasti gitu. Makanya kesulitan-kesulitan tertinggi dalam hidup pasti datang dari orang terdekat aja udah fix. Pasti itu mah. Udah nggak akan ada bandingannya, nggak akan ada. Iya. Nggak ketemu udah. Betul. Makanya kenapa kalau saya sebut hidup ini adalah sekolah, pernikahan itu universitas sekolah tingginya. Karena dalam sekolah tinggi itulah jiwa yang satu dan jiwa yang lain dua-duanya saling untuk menumbuhkan. Makanya pertemuan dua jiwa dalam satu institusi yang namanya pernikahan, dua-duanya untuk meningkatkan kualitas jiwa gitu. Meningkatkan. Bunuh diri sama aja beda. Jelas ya? Makanya ibu bapak nanti kalau kita ngerti ini, kita tuh nggak pernah jauh-jauh loh. Problem in life itu pasti datang dari ring satu aja udah. Pasti gitu. Ya, yang jomblo belum aja sih kayaknya. Ribut lagi. Iya, iya, betul. Makanya kalibrator jiwa kita yang paling terdekat adalah nggak ada jauh lagi. Intinya adalah pasangan dan anak itu pasti akan membuat jiwa kita tumbuh gitu. Itu aja. Makanya ibu bapak salah satu jiwa yang lebih tumbuh adalah lebih sabar. Berarti kalau kita mau sabar, perlu orang nyebelin nggak kira-kira? Ya udah, selesai. Iya. Saya yang nyebelin aja. Iya. Makanya hukum tertinggi, pasangan yang terbaik itu pasti pasangan yang terbalik. Udah pasti aja. Fix. Fix gitu. Kenapa? Karena dua-duanya kalibrasi jiwa untuk sama-sama bertumbuh gitu. Nah ibu bapak maaf nih ya, kalau jiwa kebanyakan di level amarah, di level rendah jiwa, bahasa Qur'annya disebut nar, itulah yang disebut neraka gitu. Gini. Pernah dengar kata neraka nggak? Neraka. Kebanyakan orang dengar kata neraka itu tempat. Placement. Padahal neraka itu tergantung dari level jiwa kita ada di level mana gitu. Makanya kalau dalam bahasa Quran, nar itu api, saat jiwamu penuh dengan amarah, disitulah lagi ada di neraka gitu kira-kira. Terjadi neraka. Kenapa? Terjadi neraka. Terjadi neraka. Karena neraka bukan nanti, bukan besok, bukan tempat, tapi kualitas jiwamu lagi ada di level mana, itulah neraka gitu kira-kira. Betul Pak, benar. Lagi marah, lagi benci, lagi ngamuk, lagi apa. Inti ketika jiwa lebih di bawah ketenangan, udah pasti dia lagi terguncang. Guncangan itu disebut nar atau api, itulah yang disebut neraka. Jadi ibu bapak ada yang lucu, ketika orang marah-marah lagi bete doa, ya Allah janganlah engkau masukkan aku ke dalam neraka. Kata Allah, udah dari tadi gitu. Kamu marah-marah mulu gitu. Bukannya sadar. Makanya Nabi Muhammad bilang, baiti janati, jadikanlah rumah sebagai surga. Apa maksudnya? Jadikanlah rumah at least di level pertengahan yang disebut mutmainah. Maka mutmainah ke atas ini disebut surga. Tapi nanti kalau kita meninggal itu ada neraka juga. Belum pernah Bu nggak tahu. Iya udah. Kan nggak tahu ya. Itu ya udah next on lah gitu kira-kira. Tapi maksud saya, daripada sibuk yang nanti, jangan-jangan ini terjadi pada saat ini, concernnya adalah di sini sekarang, saat ini. Contoh, ibu bapak, maaf ya, katakanlah sekarang disebut dunia, nanti disebut akhirat, katakanlah begitu. Sekarang saya tanya, akhirat tergantung dunia nggak? Iya. Jadi yang primer dunia atau akhirat? Dunia. Kenapa di sini nanam? Akhirat itu panen. Di sini nanamnya nggak beres, di akhirat nggak akan dapat apa-apa juga. Zong. Jadi sekarang kadang-kadang ada yang mikir, nggak apa-apa lah di dunia ini kere lah, apa yang penting nanti di akhirat lebih kere lagi pasti gitu. Fix. Nggak ngapa-ngapain. Karena mindsetnya nanti semoga lebih baik nanti. Seakan-akan akan ada keajaiban, akan ada sesuatu yang berubah. Lupa bahwa segala bentuk nanti tergantung apa yang kita lakukan hari ini gitu.
Makanya ini semua mengajarkan bahwa tadi betul, ya. Surat 53 ayat 39, kita hanya akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Makanya ibu bapak waktu haji pasti ada sa'i. Sa'i itu artinya apa? Usaha. Usaha gitu. Karena nggak akan ada orang yang mendapatkan hasil tanpa menanam. Nah, kenapa kita bahas ini dulu? Supaya nanti kita ngerti bahwa concern utama hidup kita sebetulnya bukan ke sana tapi ke sini gitu loh, Bu. Ke diri sendiri. Makanya saya selalu mengulang-ulang nih ya. Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik. Udah, nggak ada lagi. Udah. Jadi saat kita benci sama orang, kesal sama orang, bukan benci sama dia. Ada problem sama ego kita gitu. Orang yang di luar hanya mengingatkan bahwa dalam jiwamu masih banyak kotoran-kotoran dalam tanda petik. Dan nanti kita ngerti juga sih, Ibu Bapak, si jiwa ini nanti gudang kotoran-kotoran memang. Karena nanti kita ngerti juga bahwa setiap jiwa manusia, setiap jiwa kita, pasti banyak intervensi pihak eksternal. Sehingga nanti kita tidak melihat seapa adanya, tapi melihat seapa akunya gitu. Sehingga begitu kita ngelihat segala sesuatu, tidak objektif, tapi subjektif. Sesuai dengan recording jiwanya masing-masing gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Ya. Kalau itu kan ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya. Kalau dua-duanya udah di atas nggak ada masalah lagi dong jadinya. Dua-duanya siapa misalnya? Suami istri tadi. Oh iya. Tadi ada yang satu yang di bawah. Ah. Di atas. Ah. Kalau dua-duanya udah di atas sudah nggak ada masalah lagi. Kan makin atas ini nggak pernah selesai sih Pak. Oh, bergerak terus. Bergerak terus. Baru saya mau tanya, selesai nggak ujungnya? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena ini never ending. Makanya ibu bapak pernikahan itu kalau boleh disebut itu namanya perang panjang. Udah nggak ada lagi beres. Jadi bukan kayak film Disney tapi Infinity War-nya Marvel gitu. Iya udah aja. Makanya jangan nyari selesai, jangan. Nggak akan pernah ada. Yang penting menikmati prosesnya. Nah, dari tadi mau nanya, ujungnya ada selesainya nggak nih? Nah, tunggu tadi belum selesai kan? Iya. Udah ada pertama katanya, ada selesainya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Baru. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Yang diganti nggak? Gini. Nah, nih, menarik. Bagus nih. Pertanyaan bagus banget. Nah, gini, Ibu Bapak kita agak dalam ke sini. Wah, bagus Pak, makasih Pak. Saya jadi ingat sesuatu. Jadi ingat, bagus Pak. Oke. Ada hukum semesta yang disebut namanya tarik-menarik. Oke? Setiap frekuensi akan menarik frekuensi yang sama. Mau tarik-menarik, tabur tuai, sebab akibat, konsekuensi, karma, semuanya exactly the same. Konteksnya adalah sesuatu yang kita lepaskan akan kita dapatkan gitu kira-kira. Ya? Contoh. Ada laki-laki namanya Jack gitu. Perempuan namanya Queen. Gitu ceritanya. Setiap orang akan dipertemukan dengan level psikologis, penyakit psikologis yang sama, Bu, Pak. Jadi pertemuan itu didasari oleh konteks yang namanya psikologis. Dan itu nanti saya bisa cerita panjang. Artinya, penyatuan ini bahasa gampangnya dipersatukan dengan frekuensi aja udah. Makanya kalau di surat 30 Arum ayat 21 akan dipertemukan dengan jenismu. Jenis di sini bukan laki-laki perempuan, tetapi sejenis menarik sejenis. Artinya apa? Frekuensi tertentu akan menarik frekuensi tertentu gitu. Kira-kira begitu. Oke? Katakanlah, saat si Jack ketemu si Queen sebelum nikah, si Jack levelnya 3, pasti dia ketemu juga di level 3 gitu. Karena yang menarik datang ke kita bukan di luar, tapi magnetnya datang dari sini. Makanya Ibu Bapak, golden rules of life, jangan melakukan sesuatu yang orang lain tidak ingin lakukan kepadamu. Udah gitu aja. Jadi jangan komplain kenapa orang yang datang rese-rese, ya kamunya rese, udah pasti aja gitu. Fix gitu. Kenapa? Semuanya proyeksi. Karena semua proyektor yang di luar itu adalah layar tergantung dari apa yang ada diproyeksikan di sini gitu. Makanya setiap level jiwa ini nanti memiliki frekuensinya masing-masing. Jadi nanti ada energinya 1, vibrasinya 2, frekuensinya 17, Bu, Pak. Nanti kita belajar satu-satu di sini.
Supaya nanti ngerti, kenapa ya gini-gini aja? Ya iyalah, saya tiap hari tiap hari panen cabai karena tiap hari saya nanam cabai. Kebanyakan orang nanam cabai doa, ya Allah semoga keluar durian. Nggak bisa. Karena kita hanya akan mendapatkan apa yang kita tarik secara tarik-menarik gitu. Sekarang saya tanya ibu bapak, kalau kita ada di wilayah neraka, yang akan kita tarik neraka juga nggak kira-kira? Pasti. Makanya nanti dalam tasawuf itu ada 3 level, amarah, lawamah, mulhamah. Ini nanti kita bahas satu-satu. Jadi kalau ada di level 3 paling bawah, yang akan kita tarik adalah 3 paling bawah juga, udah aja. Makanya jangan berharap yang di luar berubah, kalau di sini nggak merubah frekuensinya, nggak bisa aja Bu Pak. Sampai sini oke? Oke. Nah. Jadi si Jack gimana nih? Lanjut. Ya. Berarti dia dua-duanya ketemu untuk masuk ke universitas pernikahan supaya apa? Si Jack naik skalanya, si Queen juga naik skalanya. Makanya ibu bapak, sorry to say, pernikahan itu syarat mutlaknya takwa loh. Di 4 ayat 1, bertakwalah supaya dua-duanya makin takwa gitu. Cuman sekarang takwa dilupain Bu Pak. Syarat nikah nomor 1 sekarang gedung gitu masalahnya. Kepribadian. Catering lah, gedungnya lah. Tapi lupa basic desain pernikahan itu adalah jiwa yang takwa ketemu jiwa yang takwa, dua-duanya saling mengasah untuk bertumbuh gitu. Jelas ya? Jadi yang penting dalam pernikahan gedungnya atau takwanya Bu Pak? Enggak, dua-duanya. Takwa nggak ada gedung juga nggak jadi. Ya jangan. Dua-duanya tetap harus ada. Tapi maksud saya, konsekuensi konteks dalam sebuah penyatuan itu adalah menyatunya jiwa di level tertentu gitu. Udah. Singkat cerita, terjadi nih pernikahan dan seterusnya. Makanya ibu bapak dalam hidup itu nggak pernah ada jodoh, nggak ada. Jodoh itu bullshit. Yang ada saling menjodohkan. Nggak ada jodoh satu kali selamanya tuh nggak ada. Kenapa? Karena konteks hidup itu dinamis. Contoh. Ini sebelum nikah suka ngomong, kayaknya kita jodoh deh, udah. 3 tahun, 4 tahun, kayaknya kita nggak jodoh deh, gitu Bapak. Padahal bukan matching saat itu terus matching terus-terusan, tapi selalu mematchingkan. Jadi konteks yang namanya pernikahan ini intinya adalah dua-duanya saling bertumbuh gitu. Makanya nggak ada yang ideal dalam hidup. Oh sebelum nikah, he is the right man. Abis nikah, wah siap-siap nyesal aja, udah nggak right man lah gitu. Kenapa? Karena pasti berubah gitu. Betul nggak Bu Pak? Ini kalau dilanjutin jadi ceramah nikah sih. Ya udah. Nih, singkat cerita, dalam perjalanan si universitas kehidupannya, ibu bapak mohon maaf ya, kalau mau jadi orang takwa, orang takwa adalah orang yang tidak pelit, itu nomor 1. Jadi ibu bapak nanti kalau nyari menantu, udahlah nomor 1 tanya pelit atau enggak. Kalau menantunya pelit, mertuanya pusing, udah pasti aja udah. Kenapa? Karena pelit ini nanti konteksnya attachment. Berarti ini mengajarkan kita untuk letting go, untuk detachment. Itu 1. Yang kedua urusan ego, yang ketiga urusan memaafkan. Dah aja. Singkat cerita, setelah bertemu, kan ya balik lagi ya, kalau sebelum akad itu semua orang itu lagi di fase fall in love namanya Bu. Kalau fall in love berarti lagi ditipu sama hormon, betul nggak? Maka orang fall in love semuanya bego, udah gitu aja. Nah ngambil keputusan waktu bego, makanya salah semua gitu kira-kira. Udah, saat masuk ke fase yang lebih sadar, ceritanya kalau pengen lebih sabar kan pasti ketemu yang nyebelin banget gitu kira-kira. Udah pasti aja. Gampangannya, si Queen makin sabar makin bagus, levelnya jadi 7. Si Jack-nya nggak naik-naik. Iya. Jadi ibu bapak kalau masing-masing nggak sama bareng naik, itu pasti salah satu outputnya adalah pisah. Makanya perpisahan itu bukan penyelesaian. Kok gini, divorce is a new hope. Bisa jadi. Kenapa? Karena udah nggak sefrekuensi kok. Makanya cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena dua-duanya udah tidak pada frekuensi yang selaras gitu kira-kira. Dah. Singkat cerita, si Jack tetap di level 3 nggak kira-kira? Iya. Akan menarik level yang sama nggak? Iya, menarik si Rose namanya ceritanya.
Karena dia levelnya 3, si Rose berarti level berapa? 3. Berarti Rose siapa? Another queen di level yang sama. Ya, apapun. Maka, kenapa orang selesai di pernikahan satu kedua bisa cenderung lebih selesai lagi? Karena dia tetap tidak menaikkan frekuensinya. Menganggap bahwa dia yang membuat aku begini gitu. Padahal di sini neraka, di sini neraka. Makanya Nabi Muhammad bilang, baiti janati, jadikanlah rumah sebagai surga. Maksudnya apa sih? Dua-dua pihaknya coba kalau bisa, jangan di level amarah mulu gitu kira-kira. Belajar di level yang mutmainah ke atas gitu intinya. Meski masih bisa belajar tuh berapa. Dapat ya? Gimana Pak? Istrinya bukan ganti tapi tambah. Iya, mau nambah mau ganti kalau frekuensinya sama, sama Pak. Masalahnya di situ. Jadi bukan masalah kuantitas gitu. Jadi semuanya dia amarah semua jadinya. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia terima apa adanya. Iya. Logikanya satu aja pusing apalagi 3 gitu loh Pak. Iya. Tapi kalau ada orang yang milih 3 urusannya dia gitu. Iya. Problemnya dia juga, urusannya dia juga gitu. Nerakanya dia juga gitu. Bukan urusan kita gitu. Karena segala bentuk apapun adalah keputusan. Dan gak ada yang bisa mengalihkan dan yang bisa menggantikan keputusan kita kecuali diri sendiri gitu. Dan setiap keputusan pasti akan ada konsekuensi. Gitu kira-kira. Ya, jadi ibu bapak maaf nih. Ini masyarakat Islam di Indonesia jarang nyentuh ranah jiwanya, urusannya fikihnya mulu, gerakan fisiknya mulu gitu loh Bu, Pak. Yang dilihat rokaatnya, rukunya, kunut nggak kunut, berantem gini-gini. Tapi urusan jiwa, ini nggak disentuh gitu. Makanya banyak orang tua yang nanya ke anak, udah sholat atau belum? Dikit loh yang nanya ke anaknya, nah hari ini happy nggak? Hari ini perasaan kamu gimana? Hari ini kamu apa yang bikin kesal? Ini nggak ditanya gitu. Kenapa? Karena mindset dari konteks Islamnya, yang penting sholat 5 waktu, ngajinya oke, hatam dan lain-lain. Tapi kondisi jiwanya nggak pernah dicek and recheck gitu kira-kira. Akhirnya banyak yang santri-santri tapi tetap aja. Tetap. Makanya saya sering bilang gini Ibu Bapak. Sholat tanpa jiwa, itu namanya senam. Iya olahraga, jiwanya nggak terhubung kok. Betul nggak? Puasa tanpa jiwa namanya diet. Umroh haji tanpa jiwa namanya wisata. Udah beres. Jadi mungkin di depannya kasih alumni wisata haji ya gitu. Itu lebih tepat kayaknya ya gitu. Nggak ada yang connect, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Yang penting dapat hak gelarnya di depan nggak apa-apa sih gitu. Pasrah. Dapat ya ibu bapak ya. Nah inilah yang disebut ketika man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mulai mengenal nafsmu, kamu akan selaras dengan robmu gitu. Jadi semua kata kunci dalam hidup ini adalah pengendalian jiwa. Udah nggak ada lagi bu. Nafsnya. Makanya nafs ini nanti kita bagi tuh di frekuensi-frekuensi yang panjang gitu. Supaya nanti ngerti bahwa, oh oke. Contoh nih. Ibu Bapak nanti kalau buka di surat 13 ayat 35, itu ada kata-kata gini. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepadamu seperti. Berarti surga ini sebuah perumpamaan nggak? Iya. Berarti kalau perumpamaan ini adalah metaforik yang seakan-akan airnya mengalir, berarti hidupnya flowing nggak kira-kira? Iya. Tumbuh-tumbuhan yang baik, berarti nanamnya bagus, ngerawatnya bagus, gitu nggak kira-kira? Iya. Jadi ini bukan urusan tempat yang namanya surga, bukan. Kenapa? Karena surga dalam bahasa Arab disebut jannah. Jannah itu artinya kebun. Jadi kalau datang ke pernikahan, still jannah, mau ke kebun berarti di depan ada. Bener nggak? Iya jannah itu artinya ke kebun.
Nama orang. Makanya kalau namanya nur jannah, nur itu cahaya, jannah itu taman, bener nggak? Itu cahaya lampu taman artinya gitu. Oh ini lampu taman gitu kira-kira. Nah sekarang orang tuh berpikir til jannah sampai surga, bukan nggak gitu poinnya. Karena surga tidak terletak pada konteks geografis, tapi pada konteks level di mana jiwamu hadir di situ. Makanya dulu Nabi Muhammad kenapa sih menggunakan terminologi jannah, Bu? Karena pada saat itu masyarakat Arab pengen banget terjadi seperti jannah itu. Contoh, dulu di Arab kira-kira banyak air nggak banyak air? Banyak buah-buahan nggak banyak buah-buahan? Jadi Nabi Muhammad memberikan strategi marketing, kalau kamu mengikuti aku untuk kembali kepada Allah, nanti kamu akan dikasih taman yang banyak, nanti ada air, nanti ada buah-buahan. Tergiur nggak mereka? At least punish and reward terjadi dulu. Oke, ini nanti mau gitu, ikutin gitu. Tapi kalau Punish and reward aja itu tadi. punish and reward untuk ngajak dulu gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad lahir di Garut kan nggak mungkin ya di Lembang. Nanti akan dapat taman. Udah ada banyak sekarang juga gitu. Nggak menarik gitu poinnya. Sehingga itu diartikan dalam konteks yang namanya sebuah perumpamaan, di mana wilayah esensinya, intinya adalah di dalam jiwa. Jadi ibu bapak maaf nih, kalau syariat fikih jasadnya diberesin mulu, ditutupin, diapain, jiwanya nggak diberikan nutrisi, selesai udah. Itu yang namanya jasad yang diberikan penutup konteks identitas, itu namanya KTP Islam. Tapi jiwanya belum tentu Islami. Karena Islam itu tidak terletak pada KTP-nya, enggak. Kenapa? Begitu mati, KTP nggak dibawa masalahnya. Semua konteksnya terletak pada jiwa gitu. Jelas Ibu Bapak? Berarti kalau gitu, sekarang kita mulai ngerti nih. Oh, ada bagian hardware dalam diri kita. Hardware apa sih? Lidah, tangan, kaki, kulit. 41 ayat 20-21 ada di situ. Oh, ada softwarenya. Apa itu softwarenya? Pendengaran, penglihatan, hati. 16 ayat 78 ada di situ. Berarti software dan hardware ini ada 7 item. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. 7 item ini dijaga, aman aja hidup. Makanya kenapa tawaf 7, sa'i 7, semua 7. 7 itu sebetulnya mau bicara tentang hardware software, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit, that's it. Dan itu semua ketika kita jaga, salah satu esensinya, kita pasti akan selaras dengan kehidupan gitu. Lidah, tangan, kaki, kulit, pendengaran, penglihatan, hati. Makanya di Quran ngomong, kamu aku udah kasih pendengaran, penglihatan dan hati nggak dipakai, apa bedanya dengan binatang ternak gitu misalnya. Berarti kan nggak connect gitu intinya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Berarti pertanyaannya si jiwa ini perlu dikasih nutrisi terus nggak? Dalam keseharian ada nggak reminder sistemnya? Hah? Remindingnya ada nggak? Ada. Namanya wudhu. Nih kita lihat Ibu Bapak nih ya. Ini kalau saya boleh ngelihat di tradisi Islam, salah satu sistem yang keren gitu ya. Coba kebayang nggak? 1, azan dulu. Azan kan reminding nih. Setelah azan ngapain? Wudhu. Habis wudhu? Iqomah. Habis iqomah? Sholat. Habis sholat? Zikir. Betul? Jadi ada gate 1, 2, 3, 4, 5. Harapannya apa coba? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak? Yes. Coba kebayang nggak Ibu Bapak? Udah azan, wudhu, komat, diingetin. Selesainya tetap ngegosip, buset dah gitu. Ini pengingatnya udah banyak banget gitu. Tapi tidak merubah sesuatu karena kenapa? Ininya nggak terkonek gitu intinya. Ya, contoh. Ibu fungsi wudhu buat apa sih? Apa membersihkan apa? Gini. Ibu bapak wudhu sama mandi bersih mana?
Tapi mau sholat meskipun udah mandi harus. Berarti fungsi wudhu buat apa? Apa? Ayo. Gini, kalau nggak ada air disuruh pakai apa? Ditempelin ke sini jadi bersih nggak? Enggak. Ayo, betul nggak? Sehingga indikator parameter untuk tetap stay on dalam jiwa dengan konteks software dan hardware, jangan lupa ibu bapak, wudhu itu nggak ada kaitannya sama tubuh fisik sebenarnya. Nothing to do. Karena yang kita cek, contoh-contoh, kentut membatalkan wudhu nggak? Tapi begitu kita kentut, wudhu lagi, tempat ngeluarin kentutnya dibasuh nggak? Nah, kenapa? Betul nggak? Berarti kan bukan itu poinnya. Artinya apa? Semua getaran jiwa yang ada di amarah dan sulit tenang itu datang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita posting dan langkah kita kemana. Berarti sehari 5 kali kita disuruh kontemplasi nggak Bu Pak? Iya. Allahu Akbar, that's it. It's time to connect to soul. Dah, berhenti dulu. Me time. Dah, oke, saya mau connect dulu nih. Kenapa? Kalau aku tidak mengizinkan diriku untuk connect, nggak akan ada cara lagi. Makanya disebut sebagai sistem, diwajibkan di situ. Berarti begitu, Allahu Akbar, that's it. Mulai dicek. Yang ngebuat ini nggak enak, nggak tenang. Nomor 1, pasti dari dengar dulu. Kalau nggak dengar sesuatu gimana-gimana, pasti nggak akan membuat amarah tuh nggak. Makanya kalau udah mulai diulang 2 kali, rada bahaya. Dengar oke, kalau dengar-dengar, wah bahaya aja udah. Dengar-dengar, udah selesai. Gitu. Berarti saat kita membasuh telinga kita, kan bukan ngebasuh ini nih. Tetapi membasuh software, ternyata dari subuh ke zuhur banyak dengar yang frekuensi rendah. Jadi ke bawah nggak enak, oke. Banyak ngeliat, banyak mikir, banyak ngomong, banyak melakukan, posting lah apa, banyak langkah. That's it. Oke ibu bapak, sorry to say, khusyunya sholat 50% ada di wudhu. Once wudhunya nggak khusyuk, sholat nggak akan khusyuk. Ya gimana Allah, rakaat 2 rakaat, lupa rakaat. Ya betul nggak? Berarti sholat dan wudhu dan satu kesatuan ini tidak membawa kita untuk terkoneksi. Berarti hanya menggugurkan kewajiban. Gara-gara apa? Takut. Kalau nggak sholat nanti dosa. Nanti masuk neraka. Sholat, ya udah. Kenapa? Karena takut. Berarti sholatnya ikhlas nggak? Enggak. Makanya sholat tidak membentuk karakter dan perilaku seseorang. Karena kenapa? Urusannya cuma di sini nih, di aku 4 gitu. Aku 3-nya nggak ikut gitu. Jelas ya? Makanya ketika habis wudhu, waduh ada lawan jenis lah apa, atau kentut, saya mau nahan wudhu gitu. Nahan wudhu tapi omongannya nyakitin hati orang lain gitu Bu Pak. Kan bukan itu poinnya. Makanya konteks berwudhu itu kaitannya sama jiwa. Bukan fisikal. Kaitannya sama apa? Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dilangkahkan. Pendengaran, penglihatan hati, lidah, tangan, kaki. Kulit jadi keseluruhannya gitu. Karena ini sebetulnya mau ngomongin jiwa kan. Jadi kira-kira harusnya orang wudhu jiwanya makin calming nggak? Iya dong. Ya sekarang mau calming gimana? Cocok, udah gitu. Nggak mindful gitu Bu Pak. Yang penting sekedar udah Allah, udah aja. Tapi nggak ada konektivitasnya gitu. Kenapa? Diawali karena ya itu tadi awalnya nggak ngerti sih biasanya. Gitu. Nah jadi ini nanti termasuk haji, termasuk umroh, termasuk puasa. Rata-rata semua ibadah, ritual ibadah dilakukan hanya sebatas di aku 4-nya gitu intinya. Tapi aku 3-nya nggak digimana-gimanain gitu. Oke Ibu Bapak? Nah mungkin untuk kita relate-kan, makan, minum, apa semua itu adalah nutrisi bagi aku 3, aku 4. Betul nggak Bu Bapak? Yes. Tapi aku 3 perlu dikasih nutrisi nggak? Iya dong. Apa nutrisi aku 3 kita Bu Pak? Jiwa kita tuh nutrisinya apa sih? Dalam bahasa Quran disebut inna akramakum indallahi atqakum. Nutrisi bagi jiwamu adalah ketakwaan.
Nah, nilai-nilai ketakwaan yang saya nggak pernah bosan diulang-ulang dari kemarin. Nomor 1, nutrisi jiwamu akan terisi ketika kamu melakukan bersedekah baik lapang maupun sempit. Tuh nomor 1, Pak. Jadi maaf banget ya, mau rajin sholat tapi pelit, jiwanya pasti kekeringan gitu. Makanya jangan heran ketika kedermawanan itu tidak hadir, itu datang dari jiwa yang kekurangan gitu. Dan jiwa yang kekurangan biasanya nggak ngerti hukum yang namanya perputaran. Perputaran itu hukum yang disebut terima kasih. Saat kamu menerima, jangan lupa kamu kasih. Karena apa yang kamu kasih akan kembali kepada sesuatu yang akan kita terima. Berarti kita hanya menerima apa yang kita berikan. Makanya disebut hukum perputaran. Makanya Bapak maaf ya, nanti di Quran disebut seperti air yang mengalir. Kalau mengalir berarti perputarannya bagus nggak? Bagus. Akuarium yang nggak pernah dikuras, butek pasti. Kenapa? Aliran airnya nggak bagus gitu. Makanya saat orang tidak punya hukum terima kasih, lupa begitu terima ada memberinya, lupa kebermanfaatannya, udah pasti jiwanya sempit aja udah. Maka jiwa yang sempit akan mempertinggi nilai kemelekatan. Jadi Bapak jangan jauh-jauh ya, di surat 41 ayat 6, orang musyrik itu adalah orang yang pelit, udah gitu aja. Jadi nggak usah jauh ke dukun lah, ke gunung lah, pelit, musyrik aja udah. Kenapa? Karena merasa memiliki, tidak mau melepaskan gitu. Nah, yang kedua, mengontrol amarah. Itu nutrisi jiwa kita tuh. Jadi nggak sumbu pendek gitu Bu, Pak. Nggak reaktif gitu. Begitu ada sesuatu, hold dulu, pause dulu. Baru respon. Dan nutrisi jiwa yang paling mengenyangkan jiwa kita, nggak ada lagi deh. Pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai, dah. Jadi once orang susah memaafkan orang lain, jiwanya pasti nggak dewasa. Jadi kalau tadi indikator parameter mendewasa, salah satunya apa? Letting go-nya mudah gitu. Untuk memaafkannya, untuk melepaskan emosi bencinya, itu easy gitu. Kenapa? Karena tahu bahwa saat aku tidak memaafkan, yang menjadi korban dan yang menjadi memberatkan jiwa, buat aku juga gitu kira-kira. Maka memaafkan itu bukan untuk dia, tapi untuk aku menyelamatkan dari jiwa-jiwa yang penuh dengan konteksnya namanya kotoran-kotoran. Makanya Ibu Bapak, stadium 1 penyakit jiwa, penyakit hati, itu namanya iri, itu 1 aja. Aduh Ibu Bapak, kalau udah iri, stadium 1 hati-hati aja. Karena nanti lama-lama naik ke stadium 2 namanya jadi benci. Kalau udah benci, wah udah tuh di 2. Naik ke stadium 3 namanya dengki. Udah aja. Once dengki, nggak ada yang bener aja. Dengki itu kan rumusnya SMOS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Udah gitu. Temennya naik jabatan, wah udah nggak happy gitu. Temennya punya ini, dengki aja di situ. Dan stadium tertinggi dalam penyakit jiwa itu namanya dendam. Wah, udah aja. Ini orang paling bodoh di sini nih. Kenapa? Karena orang yang dendam adalah tiap hari dia makan racun, tapi yang berharap mati orang yang dia benci gitu. Karena keempat penyakit ini, yang nomor 1 akan dirugikan adalah bukan orang yang kita benci, tapi jiwa kita masing-masing gitu. Nah makanya puncak dari semua pembebasan konteks jiwa yang lebih sehat, nggak ada lagi kul hu Allah wahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Disebut namanya ikhlas. Jadi kata kuncinya ada di sini gitu. Nah jadi kalau kita udah mulai ngerti, oh ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, 1 adalah sumber, udahlah ini mah nggak usah diomongin dulu. Tapi 2 adalah kesadarannya, percikannya. 3 adalah perubahan perbedaan jiwa, 4 perubahan fisik, ngerti bahwa beda fisik, beda jiwa, tapi isinya sumbernya yang sama gitu. Maka kita tidak mudah untuk jadi penyakit 4 yang ini gitu. Oke Bu, Pak? Ya. Itu tadi ada apa? Bersedekahlah di kala sempit dan Lapang. lapang. Ya. Ini maksudnya langkah sempit itu kalau kita nggak punya duit gitu apa? Oh ya gini, sedekah itu bukan urusan uang Pak. Tapi urusan melakukan yang bermanfaat bagi siapapun di luar diri kita. Contoh, saat nggak punya uang bisa sedekah dengan tenaga.
Bisa sedekah dengan waktu. Apapun. Jadi sedekah itu bukan berapa yang kita keluarkan, tapi yang terpenting adalah sikap hati kita saat melakukannya. Itu yang jauh lebih bernilai gitu. Dan kalau sempitnya tenaga di mana, apa kita tidak punya tenaga untuk kasih ke orang itu ya? Setidaknya kalau udah sempit uang, sempit apa, sedekahlah dengan tidak menjadi orang yang menyebalkan misalnya. Cukup. Makanya senyum juga sedekah. Iya. Balik sebenarnya dia harus disedekahin. Kebalik bener. Gitu kira-kira. Karena ibu bapak mohon maaf nih ya. Kenapa orang miskin makin miskin? Karena orang miskin lupa terhadap hukum yang namanya terima kasih. Dia tuh mindsetnya gini, saya aja harus ditolong, masa nolong orang lain? Justru dengan menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Karena saat aku menolong siapapun, sebetulnya lagi melakukan perputaran yang ujungnya kembali kepada diri kita sendiri. Maka di level yang paling low sekalipun, cara terbaik untuk menolong diri adalah menolong orang lain. Apapun bentuknya. Gitu. Karena ketika menolong orang lain, hukum perputarannya sedang terjadi gitu. Makanya orang yang malas nolong orang lain, sebetulnya dia lagi jahat sama dirinya sendiri. Saat dia nggak punya care, nggak punya empati, nggak punya ingin bermanfaat, dia sebenarnya lagi jahat sama dirinya sendiri. Kenapa? Dia lagi nge-stop hukum perputaran yang terjadi dalam hidupnya. Udah pasti aja. Makanya nanti kita bisa bahas di surat 17:15 misalnya, berbuat baik buat kamu, berbuat jahat buat kamu. Jadi saat kita menolong siapapun, jangan menyangka kita lagi nolong dia. Enggak sih sebenarnya. Aku yang sedang menolong diriku. Jadi kalau mindsetnya kembali ke diri, wah itu akan lepas sulit untuk menolong dan bermanfaat gitu. Makanya Quran selalu mengajarkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nggak ada lil muslimin, Bu. Masa mau nolong ada orang ketabrak agamanya apa? Masa gitu? Mending kalau sesama Islam, oh ya udah. Mau nolong ditanya NU Muhammadiyah, pusing, Bu, Pak ya. Beda kelompok nggak mau ditolong gitu. Nah, semakin kita tersekat, semakin kita jauh dari tauhid gitu. Makanya disebut rahmatan lil alamin gitu. Oke, Bu, Pak. Sip. Mulai ada gambaran tentang diri. Mulai ya. Semoga kita mulai menyadari bahwa aku bukan hanya aku 4, aku bukan hanya aku 3, tapi aku juga ada aku 2 dan ada aku 1-nya. Semoga juga ketika beribadah apapun bentuknya, bukan hanya olahraga tapi juga olah jiwa gitu. Semakin membuat jiwa kita tidak hanya di level amarah. Nanti next mungkin ya kita akan bahas si level-level ini. Karena amarah itu level paling rendah aja, Bu, Pak. Tapi at least di mutmainah itu adalah ketenangan jiwa. Jadi Ibu Bapak, hal yang paling mahal dalam hidup ini adalah tenangnya jiwa. Tenang dalam setiap kondisi. Dan ketenangan ini nggak bisa kalau nggak dilatih. Udah gitu aja. Jadi nggak mungkin kita tenang jiwa kalau tiap hari kita tidak latihan. Karena kenapa? We are what we repeat. Dilatih, Pak. Ketenangan itu apa definisinya? Ketenangan itu berarti nggak konflik, Pak. Begitu ngelihat sesuatu nggak ikut rusuh langsung. Nggak sumbu pendek gitu. Tapi bisa menjaga antara apa yang terjadi dan apa yang aku putuskan, kita memutuskan dengan clear thinking gitu. Bukan emosi gitu. Nah, bukan emosi, bukan kebencian, tapi kebijaksanaan gitu kira-kira. Makanya ada orang gini, Bapak, aduh aku tuh, gini ya, maaf ya, nggak ada keturunan misalnya, aku kayaknya keturunan pelit deh. Nggak ada, Bapak. Emang tiap hari latihan pelit, udah gitu aja. Gitu. Aku keturunan marah-marah mulu, nggak tiap hari latihan marah. Gitu. Jadi ada orang komplain, aku tuh nggak pernah bahagia. Ya iya, nggak pernah latihan bahagia. Karena semuanya skill, Bu. Memaafkan itu bukan given dari Tuhan, bukan. Aku mau melepaskan amarah atau tidak gitu. Saat kita nggak ngelatih, kita nggak akan ahli di situ gitu. Makanya semua bentuk ritual sebetulnya latihan. Itu aja sih sebetulnya. Oke, Bu, Pak? Sip ya? Ini paham? Atau puyeng? Dapat ya? Seenggaknya Ibu Bapak dengan ngerti ini, ngelihat siapapun di luar, less judgment. Nah, jangan dulu. Oh ya, dikit lagi aja Ibu Bapak. Tolong ingat ini baik-baik.
Jiwa kita nomor satu itu tukang ngerekam, Bu, Pak. Ngerekam terus. Wah, kita tuh ngerekam terus, nge-record. Jadi memorinya ada. Yang kedua, Bu, Pak, kecenderungan jiwa kita tukang ngarang, Bu, Pak. Udah gitu aja. Nah, udah. Oh, udah. Kalau urusan ngarang, udah aja. Nah, udah ngarang sendiri, bete sendiri nanti gitu. Padahal nggak sesuai dengan realitas. Jadi hati-hati sama karangan-karangan jiwa kita. Karena kenapa? Karangan jiwa belum tentu kenyataan. Itulah kenapa perlu ada komunikasi. Perlu ada tabayun. Karena setiap yang kita dengar, jangan-jangan kita nggak dengar orang itu ngomong loh. Yang kita dengar adalah karangan kita sendiri. Jangan lupa saat kita ngelihat orang lain, kita nggak direct ngelihat dia. Kita ngelihat dengan karangan kita, melalui karangan kita, baru ngelihat dia gitu kira-kira. Sip ya? Jadi semuanya ada di dalam diri kita. Maka nggak akan bisa memperbaiki di sana sebelum memperbaiki di sini. Jadi start with self, baru surrounding gitu. Makanya di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu, baru keluar keluarga. Saat diri tidak terpelihara, nggak akan bisa ngasih gitu. Ya contoh lah nyuruh ke anak, kamu jangan marah-marah nak misalnya. Nyuruh jangan marah-marah sambil marah-marah. Aneh gitu. Karena sekali lagi nanti yang akan terjadi itu bukan kata-kata kita tapi vibes-nya gitu. Nah nanti vibes ini yang nanti akan sangat penting. Karena Allah akan berkomunikasi kepada kita melalui gelombang, bukan pakai kata-kata. Nah gelombang itu nanti yang akan kita pelajari gitu. Makanya ini disebut gelombang ilahiyah gitu. Next ya. Aduh ibu bapak ini pelajaran tauhid baru 0,1%. Masih long way to go, long way to go. Nggak habis-habis. Nah, itu. Ya, yang penting ngasih lah ya. Oh, 37. Kebalik. Enggak, Pak. Jangan manggil Ustadz atau Pak Abu aja. Ya. Jadi ini dari Pak Ustadz tadi ada satu perspektif menurut saya antara pengaruh setan. Ya. Ya kan selama ini kita itu kan kita berpikir itu selalu godaan setan. Ini yang benar. Nah, persepsinya ini kalau dia penjelasan Ustadz tadi itu lebih dipengaruhi oleh pikiran, Betul. perasaan dan sekitar. Betul. Apakah apa yang keluar itu jelek atau baik itu dipengaruhi pikiran, Perasaan emosi. dan kemudian jiwa kita, soul kita itu tadi. Betul. Jadi peran setan itu sebenarnya tidak banyak ya kalau begitu. Betul, Pak. Berusaha gitu ya. Betul. Kita kan selalu nyalakan setan. Kan? Betul. Makanya ada joke gini kan, kita kadang-kadang ada beberapa teman gini joke. Kok nyalakan saya? Setan bilang ini, kok nyalakan saya? Saya cuma bisik-bisik. Kamu yang mau. Iya, kamu yang mau bukan saya gitu. Betul. Joke itu berarti pandangan itu sekarang saya rekam di penjelasan Ustaz. Berarti itu rekaman kita gitu. Tuh, Pak. Iya kan? Bener banget. Karena setan yang musuh kita, karena setan nggak bisa bicara kan? Bener. Kan nggak bisa ngasih cewek ke kita juga kan? Nggak bisa, kita yang milih. Kita milih. Tapi dia ngasih suggest. Dia itu. Itu tolong dia supaya lebih ini. Oke, ada Quran nggak? Boleh dibuka nggak? Surat 14 ayat 21, silakan. Ini supaya bisa jelas. Gitu. Jelas Pak, benar Pak. Benar. 14 Ibrahim ayat 21. Oh, ternyata bukan setan yang mengaruhi kita. Gitu. Bukan Pak. Nggak, Bu, gini. Kita akan mengartikan setan itu apa? Gitu. Yang saya maksud itu. Ya. Sip. Ini. Ya. Posisi. Ya, oke. 14:21. Ibrahim, betul. Ya, boleh Bu tolong dibacain terjemahannya aja. Dan tatkala perkara hisab gitu ya. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka Ini kayaknya tafsir deh. Gitu? Oke, lanjut dulu boleh? Betul. Ya. Enakan sih yang langsung ke ini deh. Sebentar ya. Gini supaya lebih ke direct.
Bentar. Ya boleh Bu. Kalau gitu lanjut ke, itu kan di 21-nya. Lanjut ke dua-duanya aja biar cepat. Dari tatkala hisab aja. Dan setan berkata ketika perkara Hisab. hisab telah diselesaikan, Ya. sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Allah menjanjikan kepada kita janji yang benar. Lanjut. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Oke, berarti setan ditugaskan oleh Allah untuk menguji kita nggak? Jadi setan itu dewan penguji nggak? Ya, karena kalau tidak ada setan kita tidak teruji gitu. Lanjut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Saya nggak punya power, saya cuma ngajak, kamu yang ngikutin. Betul nggak Pak? Lanjut. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca, Jangan nyalahin saya kata setan. tetapi cercalah dirimu sendiri. Tetapi cercalah dirimu sendiri. Artinya, setan itu nanti akan bermain di mana coba Pak? 22 ayat 52. Belok. Surat 22 ayat 52. Al-Hajj, yes. Dua ayat 52. Ada, silakan Ibu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, Apabila mempunyai suatu apa? Lanjut. setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. Berarti setan akan hadir melalui apa? Keinginan. Jadi hati-hati dengan keinginan. Gitu. Pertanyaan, keinginan datang dari mana Pak? Enggak tadi. Pertama dengar dulu, lihat, dipikirin, pengen. Dengar-dengar, lihat-lihat, mikir, pengen. Berarti masuk melalui semua panca indera kita kan kira-kira? Iya. Makanya dia membisikkan yuwas wisufi sudurinas. Contoh. Begitu masuk mall, ada tas. Itu kan dada-dada tuh, sini. Nah. Betul nggak? Ada rasa pengen nggak? Iya, maka doa masuk mall, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Plus ayat kursi. Betul nggak? Berarti yang diwaspadai apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan. Itu yang selalu ngebisikin. Nah, keinginan yang milih kita gitu. Nah, tiap detik kita disodorkan keinginan. Pilihlah keinginan yang selaras gitu loh Pak. Nah ya, terakhir nih. Nanti 2 pertemuan lagi ada manajemen iblis namanya Pak, kita bahas. Ya supaya ngerti gimana cara iblis bekerja gitu. Satu lagi aja ya. 3871 coba. Nah, supaya nanti ngerti. 387172. Nanti ngerti bedanya setan apa, iblis apa, nanti kita ngerti. 38 Shod ayat 71. Ada? Ya. Boleh gantian, mau lanjut juga boleh. Ya. Oke. Terus ayat berikutnya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan sujud kepadanya. Oke, jadi ini antropogenesis. Awal cerita mula manusia terjadi ketika ada diskusi antara Allah, malaikat, setan, dan Adam gitu. Lanjut. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Para malaikat itu bersujud kecuali terus Menyombongkan diri dan ia tergolong golongan yang kafir. ia menyombongkan apa? Berarti saat aku merasa lebih baik dari orang lain, sifat itu ada nggak dalam diri kita? Gitu. Berarti setan iblis itu qualities yang ada dalam diri kita, yang sewaktu-waktu dia akan hadir kalau kita nggak sadar gitu. Kira-kira. Jadi jangan nganggap setan bukan sih.
Itu mah identitasnya aja. Tapi setan adalah sifat yang ada dalam diri kita gitu. Jadi waktu kita sombong, kita lagi mengambil peran siapa? Suka gitu nggak ibu bapak? Berarti ibu bapak suka ngelihat setan nggak? Gimana caranya? Ngaca. Satu lagi ya. 1753 silakan. Satu lagi. Nah, 1753. Supaya makin clear. Ini nggak ada urusan sama suster ngesot gitu, nggak ada ya? Nah, nggak ada. Itu mah hantu. 17 Al-Isra ayat 53. Fragmentasi setan itu apa sih? Dan katakanlah kepada hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Setan selalu menimbulkan apa? Jadi kalau ada urusannya pengen ribut mulu, hati-hati. Ngelihat apa pengen ribut. Nah, itu tuh. Lanjut. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang nyata atau yang nggak nyata? Nyata banget. Clear. Gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kita ngerti, Ibu dan Bapak, mau Allah, malaikat, setan, apapun konteksnya, itu adalah qualities yang built in bareng sama kita gitu. Gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin setan. Nggak bisa. Karena di dalam diri kita pasti ada qualities yang bentuknya memori misalnya. Imajinasi misalnya. Nah itu nanti yang akan membuat keinginan-keinginan gitu. Gitu sementara. Ya. Nyawa. Kemudian salah satu itu taruh di mana, Pak? Setelah dicabut, taruh di mana gitu? Wah, nggak tahu, Pak. Karena tadi kan ada neraka dan surga itu katanya bukan tempat. Iya. Asosiasi. Ah, Tapi tadi ada juga disebutkan ada pada masa. iya, Ada pada masa. Nah, Iya. siapa yang perjalanan di dalam masa? iya, Kemudian di ada surga dan neraka itu. iya. Apa terjemahan? Saya tadi agak rancu barangkali karena surga dan neraka itu bukan tempat. Itu kan bukan satu tempat, tidak diasosiasikan tempat. Kemudian tadi disebutkan juga ada pada masa. Iya. Kemudian ada roh yang dicabut. Iya, Nyawa yang dicabut. iya. Nah ini kemana ini kita ini gitu loh. Iya. Perjalanan Kemana gitu ya? Oke, surat 2 ayat 28, Pak, coba buka. Tuh, Pak, penjelasannya itu bisa panjang banget, tapi sementara aja dulu ya. Soalnya, wah itu panjang banget. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Panjang jawabannya. Bagaimana kamu ingkarkan kepada Allah? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Lanjut. Padahal kamu tadinya Mati, lanjut. lalu dia menghidupkan kamu, Ada hidup, lanjut. kemudian dia mematikan. Mematikan, lanjut. Dia hidup lagi. Berarti akan ada kelangsungan kehidupan for the next nggak kira-kira? Ada. Makanya nanti itu disebut fase berbangkit namanya. Itu bukan reinkarnasi. Kenapa? Reinkarnasi. Nanti panjang ceritanya, Pak. Tenang. Kenapa? Ya. Kalau nanti ngerti bahwa ruh sama jiwa itu adalah konteks yang terus berjalan, maka yang akan melanjutkan perjalanan itu adalah jiwanya. Kan ruhnya kan hidup. Hidup terus. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa kematian itu tuh hoax gitu, Bu. Mati itu hanya tubuh biologis yang tidak berfungsi. Tapi ruhnya tetap ada. Makanya nanti kita disebut fiha abada, akan hidup selama abadi itu nanti kita panjang sih ceritanya. Gitu. Cuman maksud saya Ibu Bapak, daripada mikirin nanti mending sekarang aja sih gitu. Daripada aduh nanti gitu. Iya, soalnya ya, belum nyampe nanti ke situ gitu. Tenang. karena pikiran kita itu Pak. Kan kita kadang-kadang ngaji di kampung. Iya. Gitu kan kadang-kadang kan ustaz-ustaz kampung kan menceritakan bagaimana Betul. perjalanan seperti itu. Nah, saya berpikiran kan ini metode mendidik mereka dengan saat ini kan berbeda. Betul. Sedangkan kami mungkin sudah terlanjur. Ya, dengan mindset dan dogma itu gitu. Dengan dogma itu sudah ada. Betul. Kita ini kan harus
Betul. Ya kan harus berubah, Pak. Nah ini kan tidak mudah barangkali untuk kita untuk berubah seperti dengan pemahaman baru yang Betul, Pak. Nggak mudah. nggak mudah. Betul. Itu yang makanya tadi untuk dikatakan bahwa ini oke, ya kita cuma oke saja, tetapi barangkali kita juga belum bisa move Betul. on ke tempat yang Baru gitu. Iya. Nah, jadi mungkin sangat kami setelah menerima ini kami pun akan tidak mungkin akan merenung lagi. Betul, Pak. Betul. Betul. Dikontemplasikan. Kembali ke, Betul. mindset kita, oh ternyata begini, terus wudhu tadi harus begini. Itu kan istilahnya kalau secara pengetahuan asumsinya itu berubah. Betul. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Asumsi dasar Betul banget. berubah. Betul Nah, banget. ini kita yang harus tempat berbicaranya berubah, kita harus move on ke tempat pemikirannya. Betul. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi, enggak. Tadi kan jiwa kita kan mudah sekali mengarang. Ya. Ya, betul ya? Ya. Betul tadi. Kan? Betul. Nah, walaupun itu mudah mengarang, itu penyebabnya apa sih Pak? Kenapa kok kita menjadi mudah mengarang? Ya. Kita, Ya. sebabnya apa? Gini, karena jiwa tempat penyimpanan di mana apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, jadi semua recording dalam kehidupan kita itu ada di dalam jiwa kita gitu. Contoh, Pak. Manusia itu diberkahi sama Allah, punya kekuatan dua besar yang nggak dikasih sama makhluk yang lain. Satu namanya memori, dua namanya imajinasi. Memori membawa kita ke masa lalu, imajinasi membawa ke masa depan. Pernah nggak ibu dan bapak sakit hati momennya udah lewat, udah 5 tahun yang lalu, tapi masih sakit hati sampai sekarang? Pernah begitu nggak? Nah, berarti kita lagi mengulang karangan-karangan masa lalu yang kita hidupkan di saat ini, gitu. Padahal kan masa lalu udah nggak ada. Yang kita terima dulu perbedaannya kita dengan makhluk lain itu bukan ini, Ustaz. Akal. Ya, akal itu di dalamnya ada memori dan imajinasi. Iya, akal tuh di sini. Kucing tuh nggak pernah bete kejadian 5 tahun lalu, Pak, nggak pernah. Dulu aku bete sama dia, nggak ada gitu. Nggak, dia nggak punya konsistensi masalahnya. Nggak tahu kalau dirinya eksis gitu. Gitu. Dan yang menarik adalah kita kebanyakan khawatir terhadap sesuatu yang belum kejadian gitu. Iya. Itu ngarang namanya, Pak. Nah itu ngarang itu ada sebab kan karena masuknya informasi Tuh. dari telinga, Tuh. penglihatan, Tuh. Karena semua rekaman-rekaman data yang masuk ke dalam diri kita. Melalui pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman. Ini semua jadi data gitu. Jadi di dalam diri kita tuh banyak banget data. Nah nanti bisa dikarang tuh si data. Yang ngarang-ngarang ini tidak sesuai dengan kenyataan gitu kira-kira. Gitu. Jadi semakin banyak data, semakin bahan karangannya juga banyak. Tapi semakin tidak banyak data, semakin tidak belajar gitu kira-kira. Nah berarti semua karangan ini nanti jadi setan gitu. Oh iya, karena bisikan-bisikan yang nggak penting nggak usah diikutin gitu. Mempengaruhi. Statementnya itu enggak gitu. Dan mungkin dia Kita enggak membohongi istri. Ustaz yang saya siarin Wanita tadi, itu parah pertanyaannya ya senang dibohongi. Oh iya. Senang Nah itu salah satu contoh ngarang yang tadi. Masa? Dikarangin. nanti ditanya antara jiwa wanita dan laki-laki mungkin nanti ada. Gini Pak, laki-laki dan perempuan itu hanya gender dalam wilayah fisik. Iya. Urusan jiwa itu yang ada cuma ada dua, feminin dan maskulin, selesai. Dan setiap kita pasti ada femininnya, pasti ada maskulinnya. Keluar dalam bentuk fisik baru laki-laki dan perempuan. Maka nanti jiwa itu taste-nya itu konteksnya adalah lebih kepada feminin dan maskulin gitu. Nah, maskulin apa, feminin apa, nanti kita bahas di episode yang akan datang. Panjang, Pak.
Tapi dapat ya Pak ya, kira-kira ya. Kira-kira intinya pertanyaan A, pertanyaan B. Betul, tadi saya setuju bahwa yang terpenting kita membuka sesuatu karena hashtagnya sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Gitu. Sehingga kita punya limitasi, jadi ada informasi apapun, tampung dulu, urusan benar atau salah nanti buktikan dalam keseharian. Gitu. Makanya saya selalu ulang-ulang juga Ibu Bapak, saya bukan mau meyakinkan sesuatu, jadi saya selalu kemana-mana bilang, jangan percaya omongan saya. Tapi ini dijadikan sebuah rujukan, karena kenyataan yang terjadi ketika hakul yakin, kita mengalami langsung gitu. Seenggaknya ada satu acuan, yang kedua ada paradigma-paradigma yang dilihat dari sudut pandang yang lain gitu kira-kira. Itu sih poin. Kita belajar main agak jauh gitu kira-kira. Oke? Hatur nuhun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, nuhun.